Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-159. Nah, pada episode spesial part ke-158 sebelumnya itu, pertarungan Borushiki dan Daimon melawan Genso pun akhirnya terjadi. Di dalam pertarungan itu, Genso memainkan psikologis Daimon dengan berubah menjadi Eida untuk membuatnya lengah. Namun pada akhirnya Borushiki berhasil membuat Genso terpojok. Ketika Borushiki ingin menghabisi Genso, tiba-tiba Genso merubah wujudnya menjadi Konohamaru, yang secara mengejutkan membuat tubuh Borushiki tidak jadi melancarkan serangan Uzuiko. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara Adegan dimulai dengan memperlihatkan Borushiki yang hendak menyerang wajah Genso dengan Uzuiko Rasengan. Namun secara tiba-tiba Genso merubah wujudnya menjadi Konohamaru. Melihat wujud Konohamaru, Borushiki tiba-tiba menghentikan serangannya sebelum mengenai wajah Genso. Di sisi lain, Daimon langsung tiba dan bersiap untuk menyerangnya dengan tinjuannya. Namun Borushiki menahan pukulan Daimon. Melihat kejadian tersebut, Daimon dan Mitsuki pun terkejut. Daimon berkata, "Apa yang kau lakukan?" Adegan pun beralih ke Borushiki yang mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Terlihat Borushiki sangat heran dengan dirinya sendiri. Adegan pun beralih ke Sarada, Eida, dan Himawari. Terlihat Sarada menyuruh mereka berdua untuk lari dan meninggalkannya. Sarada berkata, "Kalian berdua pergilah dari sini. Biar aku yang menahan Otsutsuki ini." Mendengar perkataan Sarada, Eida dan Himawari pun terkejut. Eida berkata, "Mana mungkin kami akan meninggalkanmu. Kita harus melawannya secara bersama." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Sarada tiba-tiba berkata, "Kita akan mati jika bersama." Mendengar jawaban Sarada, mereka berdua pun terdiam. Sarada melanjutkan perkataannya, "Otsutsuki ini memiliki senjutsu yang sangat merugikan kita semua. Maka dari itu, jika ada yang harus selamat." Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Eida dan Himawari mulai melayang dan dihisap ke arah sesuatu yang sangat jauh. Ternyata Sarada menggunakan Ohirume untuk menjauhkan mereka dari tempat tersebut. Sambil tersenyum, Sarada membalas, "Mungkin itu adalah kalian." Terlihat Himawari dan Eida mulai dihisap ke lubang yang sangat jauh tersebut. Ketika sudah jauh, Sarada langsung membatalkan Ohirume sehingga mereka berada di permukaan lagi. Melihat hal tersebut, Gyakume berkata, "Menyelamatkan seorang teman dan mengorbankan dirinya. Aku tidak paham dengan jalan pikiran manusia. Tapi pada akhirnya sama saja. Setelah kau mati, selanjutnya giliran mereka." Di sisi lain, Sarada membalas, "Hal itu tidak akan terjadi, karena aku akan menghabisimu di sini." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada langsung berlari dan melompat ke arah Gyakume untuk menyerang. Namun Gyakume dengan mudah menampuk Sarada dengan tangannya. Tak sampai di sana, Sarada langsung mengaku dan menyerang tangan dari Gyakume. Karena hal tersebut, Gyakume melepaskan tangan Sarada dan membiarkannya terjatuh. Di saat yang bersamaan, Gyakume langsung melakukan bola api untuk menyerang Sarada. Melihat serangan tersebut, Sarada langsung melakukan Ohirume menggunakan Mingekyo Sharingan. Menyadari hal itu, Gyakume menggunakan dojutsunya untuk mengcounter serangan Sarada. Seketika itu, efek Ohirume mulai terserap ke tubuhnya. Terlihat Sarada merasakan pusing yang hebat dan organ tubuhnya mulai terganggu. Tak hanya itu saja, di saat Sarada sedang kesakitan, bola api itu menyerangnya hingga Sarada pun terhempas ke tanah dengan sangat keras. Adegan pun beralih ke Kasen Koji yang tidak khawatir. Melihat reaksi Koji, Shikaku berkata, "Sepertinya kau mencemaskan sesuatu. Apa yang terjadi?" Koji membalas, "Sebagian besar pasukan aliansi Shinobi sudah banyak yang tewas akibat melawan para Otsutsuki. Sekitar 60% dari para aliansi Shinobi." Mendengar perkataan Kasen Koji, Shikaku dan Inoichi pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, "Walaupun begitu, aku masih bisa berharap pada Kawaki dan Boruto untuk memenangkan pertempuran ini." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, raut wajah Koji berubah menjadi lebih serius. Koji berkata kembali, "Apa kau sudah menemukan masalah ingatan Boruto?" Sambil bertahan dari serangan salah satu Otsutsuki, Toneri membalas, "Aku sama sekali belum menemukan jalan keluar."
Setelah mengatakan hal tersebut, Toneri pun terkena serangan Otsutsuki hingga dia pun terjatuh. Di sisi lain, Neji dan Hinata langsung menolong Toneri untuk berdiri. Sementara itu, Kiba dan Rock Lee mulai waspada dengan kedatangan para Otsutsuki yang lain. Kiba berkata, "Sepertinya kita akan berakhir di sini." Namun Rock Lee membalas, "Jangan menyerah. Apapun yang terjadi, jangan menyerah." Adegan pun beralih ke Borushiki kembali. Borushiki berkata, "Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak?" Di sisi lain, Daimon langsung melepaskan genggaman Borushiki dari tangannya. Daimon berkata, "Sebenarnya kau kenapa?" Di saat yang bersamaan, Genso langsung bangkit dan menyerang Borushiki dengan Odama Rasengan. Terlihat Borushiki langsung terlempar jauh dan menabrak batu hingga hancur. Melihat kejadian itu, Daimon pun menoleh untuk melihat keadaan Borushiki. Karena dia lengah, Genso langsung melesat cepat ke arahnya untuk menyerang. Ketika hendak menyerang, tiba-tiba Daimon langsung mengangkat tangan Genso dan melemparnya ke arah belakang. Ternyata Daimon sengaja memancing Genso untuk mendekat. Ketika Genso melayang, Daimon langsung melesat dengan cepat ke arahnya untuk melancarkan tendangan. Namun Genso langsung menggunakan Rasengan Soheki untuk menahan serangan Daimon. Terlihat tendangan Daimon menghantam pusaran pelindung hingga serangan yang diterima Genso sangat kecil. Tak lama setelah itu, Genso sekarang berdiri sambil tersenyum ke arah Daimon. Adegan pun beralih ke Borushiki yang tidak kesakitan dan mencoba untuk bangkit. Namun tiba-tiba mata kirinya terbuka dan Boruto pun mulai sadar. Melihat Boruto, Momoshiki pun sangat terkejut dan juga heran. Momoshiki berkata, "Lebih baik kau diam saja di sana. Padahal aku hampir selesai menghabisi Otsutsuki itu." Boruto membalas, "Tunggu, aku mengenal cakra ini." Ketika Boruto mengingat tentang Konohamaru, kepalanya mulai sakit dan Boruto pun langsung terjatuh. Di sisi lain, Mitsuki langsung menghampiri Boruto untuk menolongnya. Mitsuki berkata, "Boruto, apakah baik-baik saja?" Terlihat Mitsuki membantu Boruto untuk berdiri. Boruto membalas, "Kau Mitsuki kan? Aku mengenal wajahmu walaupun samar-samar." Mitsuki membalas, "Benar. Ini adalah aku. Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" Sambil menoleh ke arah Genso dengan wujud Konohamaru, Boruto berkata, "Sepertinya aku mengenal orang itu. Tapi aku tidak ingat nama dan wajahnya." Mendengar perkataan Boruto, Mitsuki pun tampak sedih. Adegan pun beralih ke Genso yang menatap ke arah Boruto dan Mitsuki. Dengan raut wajah yang senang, Genso berkata, "Ada apa, Momoshiki? Kenapa kau berhenti menyerangku?" Ketika melihat tanduk di kepala Boruto hilang, dia pun sedikit terkejut. Genso berkata kembali, "Ternyata kau Boruto. Bagaimana setelah melihat guru lamamu lagi?" Mendengar perkataan Genso, Boruto membalas, "Guruku? Siapa?" Melihat reaksi Boruto, Genso pun curiga sambil berkata, "Sepertinya kau kehilangan ingatan ya? Kalau begitu coba saja tanya dengan teman satu tim itu." Mendengar perkataan Genso, Boruto pun menoleh ke arah Mitsuki sambil berkata, "Sebenarnya dia siapa, Mitsuki?" Mitsuki membalas, "Dia adalah guru kita waktu di akademi." Dengan raut wajahnya heran, Boruto kembali berkata, "Lalu kenapa dia menyerang kita? Bukankah dia adalah guru yang mengajari kita di akademi?" Dengan raut wajahnya sedih, Mitsuki membalas, "Boruto, orang yang ada di sana bukanlah gurumu yang asli. Dia adalah Otsutsuki yang sedang menyamar. Guru kita, Guru Konohamaru yang asli sudah lama mati." Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Boruto pun sangat terkejut. Tak lama setelah itu, Boruto pun akhirnya mengingat kematian Konohamaru yang disebabkan oleh Shinju Jura. Adegan pun beralih ke Toneri yang terluka. Toneri berkata melalui Shinden-shin, "Ingatan Boruto seharusnya bisa pulih jika mengingat sesuatu dan ada pemicunya." Di sisi lain, Kiba dan Rock Lee terluka parah setelah menerima serangan dari Otsutsuki. Melihat hal tersebut, Toneri pun terkejut. Ketika mereka semua terpojok, Kawaki langsung datang dan menancapkan besi hitam ke semua Otsutsuki yang mengepung mereka. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto mulai mengingat semua perjalanannya dan semua peristiwa yang telah dilaluinya. Di sisi lain, Genso langsung tertawa dan berkata, "Ironis sekali harus berhadapan dengan wujud gurumu sendiri." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Genso merinding setelah merasakan sesuatu. Di sisi lain, Mitsuki pun menatap ke arah Boruto sambil berkata, "Boruto." Sambil berdiri dengan raut wajahnya dingin, Boruto membalas, "Ayo Mitsuki,
Kita hadapi dia secara bersama. Mendengar perkataan Boruto, Mitsuki pun sedikit terkejut. Terlihat Mitsuki mulai berdiri di samping Boruto. Di sisi lain Ginso berkata dalam hati, perasaan apa ini? Ini berbeda dari yang sebelumnya. Tak lama setelah itu Boruto berkata, hebatnya suka menyamar. Aku tidak akan melupakan kejadian itu dan apa yang telah kau perbuat selama ini. Sekarang kau juga berani memakai wujud guruku di hadapanku. Di sisi lain Mitsuki terkejut karena Boruto telah mengingat semuanya. Boruto melanjutkan perkataannya, dan sekarang di planet ini, di tempat yang sama aku akan menghabisimu. Itu adalah janjiku. Mendengar perkataan Boruto, Ginso tampak berkeringat dan mulai sedikit panik. Adegan pun beralih ke Boruto dan Mitsuki. Terlihat Boruto langsung mengaktifkan mata Jogan dan segel karmanya. Sedangkan Mitsuki dia langsung mengaktifkan Sage mode ular. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Boruto telah mengingat semuanya berkat pemicu yang tidak disengaja dilakukan oleh Ginso. Karena hal tersebut, Boruto dan Mitsuki sekarang mulai bersiap melawan Ginso kembali. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part 160. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya.